Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kiat Menulis Cerpen. Hari ini kita mau bahas tentang dialog. Dialog dalam cerita itu punya beberapa fungsi yang penting. Antara lain, dia untuk mengembangkan karakter. Jadi dialog memungkinkan penulis untuk menunjukkan kepribadian, sifat karakter lewat percakapan, cara seorang berbicara, kata-kata yang mereka pilih, reaksi mereka terhadap dialog orang lain, dapat memberikan wawasan mendalam tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, untuk memajukan plot. Jadi dialog dapat digunakan untuk mendorong perkembangan plot cerita. Karakter dapat berbicara tentang kejadian atau konflik yang sedang terjadi, mengungkapkan niat dan tujuan mereka, serta memicu perubahan dalam hubungan antar karakter-karakter tersebut. Yang ketiga, dialog dapat digunakan untuk alat menyampaikan informasi kepada pembaca dengan cara yang lebih organik. Karakter dapat berbicara dengan latar belakang, kejadian masa lalu, atau fakta-fakta penting lainnya yang perlu diketahui pembaca. Jadi dialog bisa untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, dialog bisa untuk meningkatkan ketegangan. Percakapan antar karakter atau tokoh itu tadi bisa menciptakan ketegangan di dalam cerita. Kemudian eh, sehingga konflik dalam dialog dapat membangun tegangan emosional dan meningkatkan ketertarikan pembaca kepada cerita. Selanjutnya, dialog juga meningkatkan keaslian karena dialog yang baik dapat membuat cerita terasa lebih hidup dan nyata. Karakter berbicara dengan cara yang khas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan latar belakang dan kepribadian mereka, serta memberikan kesan aslian pada cerita. Lalu, membantu dalam eksposisi. Dialog dapat membantu penulis dalam menyampaikan informasi atau detail penting secara alami daripada menggunakan narasi yang terlalu eksplisit, ya, sehingga mungkin pembaca mengalami cerita dengan cara yang lebih langsung dan terlibat. Dialog intinya untuk menghidupkan cerita dan memperdalam karakter. Dengan menggunakan dialog tepat, kita bisa membentuk suasana, memajukan plot, menggambarkan karakter dengan cara dinamis dan menarik. Nah, kiatnya apa saja? Yang pertama, kita harus mengenali karakter kita. Kenali bagaimana latar belakang, kepribadian, gaya berbicara, sehingga membantu kita menulis dialog sesuai dengan karakter yang konsisten dan autentik. Lalu, gunakan bahasa sehari-hari yang sesuai dengan karakter dan konteks cerita. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu formal atau kaku, kecuali jika karakter memang memiliki karakter tersebut. Gunakan ungkapan dan idiom yang relevan untuk memberikan keaslian pada dialog. Kemudian buat dialog yang pendek dan padat, ya, biasanya lebih efektif. Hindari dialog yang terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakan kata-kata yang tepat dan relevan untuk menyampaikan pesan. Kemudian sisipkan aksi atau deskripsi sehingga dia lebih menarik. Tambahkan aksi dan deskripsi untuk memberi pembaca pemahaman visual tentang apa sih dalam adegan tersebut, ya. Aksi atau deskripsi juga memberikan petunjuk tentang ekspresi, gerakan, perasaan karakter saat berbicara. Kemudian daripada memberikan informasi secara langsung dalam dialog, coba sampaikan secara halus melalui percakapan karakter. Jangan membuat dialog menjadi alat untuk menyampaikan informasi secara eksplisit, tapi biarkan pembaca menyimpulkan dengan sendiri. Gunakan dialog sebagai alat konflik. Ya, manfaatkan dalam menciptakan ketegangan, perbedaan pendapat, konfrontasi antar karakter, sehingga menambah dimensi emosional dan kepentingan membaca. Lalu baca dialog keras-keras untuk membantu aliran percakapan keaslian dialog, ya, sehingga terdengar alami ketika diucapkan. Lalu jaga konsisten karakter. Karakter yang berbeda harus memiliki gaya berbicara yang berbeda dengan penggunaan kata frasa dialog yang sesuai dengan karakter tersebut. Gunakan dialog untuk memperhatikan bukan menjelaskan, untuk menunjukkan hubungan antar karakter, emosi yang dirasakan, pengembangan karakter. Kemudian revisi dan edit, periksa kesalahan tata bahasa, dan pastikan memberikan dampak yang diinginkan. Kiatnya, dengarkan percakapan sehari-hari. Nah, untuk kita bisa melihat gaya bicara, intonasi, ekspresi yang digunakan dalam percakapan nyata. Kemudian terapkan ini dalam menulis dialog kita. Hindari infodump. Jangan menggunakan dialog sebagai sarana melaporkan informasi secara berlebihan. Sebisa mungkin letakkan informasi penting dan relevan secara cerdas dalam dialog tanpa memperberatkan percakapan. Berikan informasi secara bertahap dan memungkinkan membaca untuk membuat kesimpulan sendiri. Lalu berikan variasi dalam gaya bicara. Karakter yang berbeda akan memberi gaya bicara yang berbeda.
Pertimbangkan perbedaan dalam tingkat formalitas, kecepatan bicara, kosakata, gaya bahasa. Kemudian gunakan dialog untuk membangun ketegangan. Gunakan pergantian cepat, pernyataan retoris, reaksi yang tajam untuk mempertahankan ketegangan emosi dalam dialog. Tingkatkan emosi dengan dialog. Ya. Gunakan kata, ekspresi, nada bicara yang tepat yang sesuai emosi yang sudah dengan karakter. Gunakan subtext, yaitu pesan atau makna yang tersirat di balik kata-kata yang disebutkan dalam dialog. Ya. Karakter mungkin mengatakan satu hal, tapi mempunyai makna yang berbeda di bawah permukaan. Subtext ini menambah kompleksitas dan kedalaman pada dialog kita. Jaga konsistensi, ritme, dan aliran dialog. Ya. Hindari kesenjangan terlalu panjang atau pendek di antara ucapan karakter, kecuali jika ada niat khusus. Gunakan perkeluaran dialog seimbang dengan menjaga kelancaran percakapan. Lalu gunakan dialog untuk mengungkapkan konflik internal, monolog internal ya, yang diarahkan pada pertempuran pikiran emosi yang jadi dalam diri karakter. Jaga keseimbangan antara dialog dan narasi. Jangan lupakan peran narasi dalam memberikan konteks distribusi dan pemahaman yang lebih luas tentang cerita. Jaga keseimbangan baik antara dialog dan narasi. Baca dan analisis dialog dalam cerita pendek yang berhasil. Ambil waktu untuk membaca cerita pendek yang dianggap memiliki feel yang kuat. Perhatikan caranya menggunakan dialog untuk mengembangkan karakter, majukan plot, menciptakan ketegangan, lalu amati bagaimana mereka mengatur ritme, aliran dialog, bagaimana mengintegrasikan aksi dan diskusi dalam cakapan, pelajari tekniknya dan cari inspirasi. Kemudian edit ya secara khusus, periksa apakah konsisten dengan karakternya, terus apakah terdengar alami, apakah ritme dan intonasi cocok dengan karakter dan suasana cerita. Dengarkan dialog langsung untuk membantu mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Terus jangan takut bereksperimen dengan gaya nada, cara karakter berbicara. Coba hal baru dan lihat apakah berhasil. Eksperimen bisa membantu kita menemukan gaya pengajar yang unik dan menghadirkan suara yang khas dalam tulisan kita. Nah, kemudian soundtrack jangan terlalu formal ya, kurangi terus banyak variasi, informasi yang terlalu jelas dan eksplisit hindari, jangan terlalu puitis dan teatrikal ya. Terus intinya aksi dan deskripsi juga diselipkan di antara dialog. Terus jangan terlalu banyak dialog juga ya. Kemudian perhatikan ritme intonasi tata bahasa. Terus jangan terlalu tergantung pada dialog sebagai satu-satunya cara komunikasi ya. Ada juga cara kombinasi antar karakter yang lain kan lewat adegan gitu. Terus masing-masing karakter itu kan berbeda-beda cara mereka berbicara ya, maka perhatikan karakter, kenali, perhatikan gaya bahasanya, gunakan frasa khusus atau ucapan karakter ya, misalnya halah, ada yang suka bilang halah kan. Perhatikan aksen dan dialek, gunakan pola kalimat yang unik ya. Kemudian ada rasa humor dan ironi, masing-masing karakter juga berbeda. Terus tulis dalam sudut pandang karakter, jadi kita berusaha seolah-olah menjadi karakter tersebut, apa yang mereka ucapkan. Terus baca dialog dengan keras untuk memperhatikan apakah sesuai dengan karakter itu konsisten dan otentik. Terus jaga konsistensinya. Terus amati, dengarkan orang di sekitar kita. Gunakan detail fisik dan gerakan. Selain juga dialog, ada gerakan, ekspresi wajah, tindakan fisik karakter. Jangan takut bereksperimen ya. Perhatikan nuansa emosionalnya juga. Lalu minta pembaca memberikan feedbacknya atau masukan. Jangan lupa untuk kita mengedit dan merevisi. Begitu tentang dialog, juga voice karakter. Semoga membantu teman-teman.